Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Rahma dengan NIM 2203198. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah epidemiologi, yaitu tentang rancangan penelitian epidemiologi. Selamat menyaksikan. Adapun pengertian dari rancangan penelitian ini yaitu semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan tahap-tahap penelitian. Nah, rencana ini tentang bagaimana cara kita mengumpulkan data, menjadikan data, menganalisis data untuk memberikan arti terhadap data itu sendiri. Nah, perencanaan penelitian meliputi identifikasi, pemilihan, dan perumusan permasalahan. Yang kedua, studi kepustakaan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, identifikasi, klasifikasi, dan mendefinisikan variabel. Yang kelima, penyusunan rancangan. Yang keenam, penentuan instrumen. Yang ketujuh, pengumpulan dan analisis data. Dan yang kedelapan, pengambilan kesimpulan. Adapun manfaat dari rancangan penelitian yaitu sebagai blueprint penelitian atau kerangka operasional penelitian. Yang kedua, ada memperkirakan kesulitan yang akan dihadapi dan alternatif pemecahannya. Yang ketiga, mengetahui kelemahan hasil dari penelitian. Adapun kriteria memilih rancangan penelitian: yang pertama, masalah penelitian dan hipotesis penelitian. Yang kedua, waktu yang tersedia untuk penelitian. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia untuk penelitian. Yang keempat, penyakit umum atau langka. Yang kelima, jenis variabel hasil penelitian, dilakukan pelakuan atau tidaknya. Dan yang keenam, kualitas data yang akan diperoleh dari berbagai sumber. Macam-macam rancangan penelitian. Yang pertama, lingkup penelitian. Yang kedua, tempat penelitian. Yang ketiga, cara pengumpulan data. Yang keempat, ada atau tidaknya perlakuan. Yang kelima, waktu pengumpulan data. 6, tujuan penelitian. Dan ketujuh, sumber data. Yang pertama, berdasarkan lingkup penelitian. Nah, lingkup penelitian ini ada dua, yaitu kasus dan inferensial. Nah, untuk kasus, objek yang digunakan yaitu suatu perusahaan tertentu, kemudian secara mendalam, kemudian kesimpulannya berlaku untuk kasus. Yang inferensial yaitu objeknya populasi perusahaan secara luas dan kesimpulan berlaku untuk populasi. Yang kedua, ada berdasarkan tempat penelitian. Tempat penelitian ini ada dua, lapangan dan di laboratorium. Kalau di lapangan, kondisi apa adanya dan tanpa pengendalian kondisi. Kalau di laboratorium, kondisinya buatan dan ada pengendalian kondisi atau simulasi. Yang ketiga, berdasarkan waktu pengumpulan data. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, longitudinal, yang kedua, cross-sectional. Kalau longitudinal, populasi yang sama diamati dalam periode tertentu atau time series. Yang kedua, populasi yang beragam diamati dalam waktu yang sama. Kemudian, prospektif atau retrospektif. Kemudian, cross-sectional, populasi yang beragam diamati pada satu waktu yang sama. Yang kedua, cocok untuk deskriptif dan tidak cocok untuk analitik atau eksplanatif atau kausalitas. Yang keempat, cara pengumpulan data. Di sini ada dua, observasional dan survei. Melakukan survei. Kalau observasional, pengamatan atas perilaku atau kinerja objek. Kalau yang survei dilakukan dengan komunikasi via kuesioner atau wawancara, baik langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, berdasarkan ada atau tidaknya perlakuan. Nah, jika eksperimental, peneliti memberikan perlakuan atau intervensi kepada objek. Peneliti dapat mengendalikan variabel dan dapat secara tegas menyatakan hubungan sebab akibat. Kemudian ada observasional, peneliti tidak memberikan intervensi kepada objek, peneliti tidak dapat mengendalikan variabel dan sulit menyatakan hubungan sebab akibat. Yang ketujuh, berdasarkan tujuan penelitian, ada deskriptif dan analitik. Deskriptif, hasilnya jawaban dari 3W1H atau what, who, where, atau how. Tidak ada analisis hubungan antara variabel, bebas, dan tergantung. Statistik deskriptif, kemudian analitik, hasilnya jawaban dari why dan how. Ada analisis hubungan antar variabel, bebas, dan tergantung. Statistik inferensial. Kemudian berdasarkan sumber data, ada penelitian primer dan penelitian sekunder. Penelitian primer dikumpulkan atau diolah sendiri, data belum ada, kualitas data terjamin atau up to date, sesuai tujuan atau keperluan penelitian. Kemudian ada penelitian sekunder, dikumpulkan atau diolah oleh pihak lain. Data telah ada, kualitas data perlu dicek, sering tidak sesuai dengan tujuan atau keperluan. Pada studi observasional rancangan penelitian epidemiologi, terdapat ada 3 jenis. Yang pertama, cross-sectional, yang kedua, case control, yang ketiga, cohort. Cross-sectional adalah studi epidemiologi yang mengukur beberapa variabel dalam suatu saat sekaligus. Nah, contohnya, menilai hubungan antara tingkat pendidikan dengan ventilasi rumah pada populasi masyarakat desa A. Nah, di situ terdapat dua variabel. Yang pertama, tingkat pendidikan, yang kedua, ventilasi rumah. Nah, keduanya itu diukur secara bersamaan dalam satu waktu, maka itulah yang disebut dengan cross-sectional. Case control atau kasus kontrol adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit atau outcome terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor risiko dari penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga ada cohort, yaitu studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih dua atau lebih kelompok studi berdasarkan kasus paparan, kemudian diikuti atau di follow up hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besar kejadian penyakit tersebut.
Kemudian ada studi eksperimental. Tujuan dari studi eksperimental adalah untuk mengukur efek dari suatu intervensi terhadap hasil tertentu yang diprediksi sebelumnya. Desain ini merupakan metode utama untuk menginvestigasi terapi baru, misal efek dari obat X dan obat Y dari kesembuhan penyakit Z atau efektivitas suatu program kesehatan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Studi eksperimental terbagi menjadi dua tipe, yaitu uji kontrol acak, kedua uji klaster. Uji kontrol acak adalah uji klinis dan umumnya dilakukan untuk intervensi secara individu seperti percobaan obat baru atau efektivitas vaksin. Yang kedua ada uji klaster, prevalensi yang dilakukan untuk intervensi secara kelompok seperti untuk melihat efektivitas promosi dan pelayanan kesehatan, efektivitas intervensi terpadu pada rumah tangga tanpa asap rokok. Sekian dari saya paparan materi tentang rancangan penelitian epidemiologi yang ada di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.